Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada, PhD, selaku dosen mata kuliah Politik Hukum. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sesama mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Perkenankan, saya Budi Fitrianto akan memaparkan manuskrip atau naskah artikel hukum yang telah saya tulis sebagai tugas UAS mata kuliah Politik Hukum dengan judul Analisis Politik Hukum terhadap penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya saya sebut UU ITE. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini tumbuh dengan pesat, sehingga telah menimbulkan dampak positif dan negatif ibarat pisau yang bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan manfaat guna meningkatkan kesejahteraan, kemajuan serta peradaban manusia, tetapi di sisi lain dapat disalahgunakan sebagai sarana paling efektif guna melakukan perbuatan melawan hukum. Dampak kemajuan teknologi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Oleh karenanya, perlu adanya peraturan yang dapat menegaskan guna memberikan perlindungan keamanan, keadilan, dan kepastian bagi setiap pengguna, sehingga lahirlah UU ITE. Dibentuknya Undang-Undang ITE merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam rangka untuk mencapai tujuan negara melalui politik hukum. Seperti yang dikemukakan Prof. Mahfud MD bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Namun sayangnya, banyak pihak yang menganggap bahwa dengan adanya ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pasal tersebut dianggap sebagai ketentuan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Karena penafsiran tentang rumusan penghinaan dan atau pencemaran nama baik masih cukup bias, tidak konkret, dan rawan untuk disalahgunakan. Sehingga adanya UU ITE dan perubahannya dari dahulu sampai dengan sekarang pun masih menyisakan pro dan kontra, khususnya dalam penerapan pasal 27 ayat 3 yang sering disebut dengan istilah pasal karet. Banyak kalangan yang menginginkan pasal tersebut untuk dihapus karena dinilai dapat digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Oleh karena itu, kiranya cukup beralasan bagi penulis untuk membahas isu di atas melalui tulisan ini dengan merumuskan masalahnya sebagai berikut. Apakah pasal 27 ayat 3 telah mengekang kebebasan berekspresi? Bagaimana dasar pertimbangan dirumuskannya pasal 27 ayat 3? Penulis menggunakan metode penelitian dengan penelitian kepustakaan, library research, atau yang oleh Sujono Sukanto dan Sri Mamuji disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Setiap materi undang-undang yang sudah menjadi suatu peraturan hukum dengan melalui sebuah proses politik hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku menyangkut pada pembentukan hukum secara material maupun formal harus memiliki dua bagian, yaitu konsideran atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. John Stuart Mill mengungkapkan teori tentang harm principle, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Jadi, seseorang bebas melakukan apapun yang ia inginkan dengan batasan tidak menyebabkan kerugian atau menyakiti orang lain. Konsep tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak ada suatu kebebasan yang sifatnya absolut, karena kebebasan seseorang manusia dibatasi dengan kebebasan orang lain. Sehingga orang tidak boleh melupakan kewajiban hukumnya untuk menggunakan hak dengan selalu menghormati hak orang lain. UU ITE juga telah disebutkan bahwa mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sehingga menjadi ketentuan penafsiran atas norma penghinaan dan pasal tersebut tidaklah bias, bahkan sesuai dengan teori tentang HAM prinsipal bahwa kebebasan yang dibatasi oleh pasal 27 UU ITE adalah pembatasan yang wajar dan sesuai sifat dari peraturan pada umumnya yang juga terdapat pada pasal ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karenanya, menurut penulis, penerapan pada pasal ini tidak mengekang kebebasan berekspresi, justru untuk melindungi hak orang lain dari potensi penyalahgunaan dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, mengenai bagaimana dasar pertimbangan dirumuskannya pasal 27 ayat 3. Menurut penelitian Sandi Syukur Permadi SH dalam tesisnya Politik Hukum terhadap ketentuan pasal 27 ayat 3 tahun 2017, tidak ada pembahasan terkait pasal 27 tersebut. Namun akhirnya dengan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, RUU ITE disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008. Dalam proses pembahasan rapat kerja oleh Pansus RUU ITE di DPR RI, baik itu rapat dengan pemerintah maupun rapat dengan pihak-pihak yang terkait. Pasal 27 ayat 3 UU ITE dimasukkan secara tiba-tiba pada saat menit-menit akhir pengesahan RUU ITE menjadi undang-undang tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya. Kebebasan dalam berekspresi telah dijamin oleh konstitusi. Maka dari itu, kebebasan bukan berarti tanpa batas, tetapi kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Meskipun pertimbangan dirumuskannya pasal 27 ayat 3 terkesan spontan, karena tanpa ada dasar pertimbangan sebelumnya, tetapi dalam pertimbangan atau konsideran yang tertuang dalam penjelasan umum UU ITE, yakni semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.